Ya kita sudah tahu bahwa di dalam belajar manajemen kita punya beberapa sumber daya, ya. Ada 6M dan 1T, ya. Mana ada man-nya, ada money-nya, ada market, ada mesin, ada material, ada metode, dan ada time. Ya. Nah, sumber daya itu yang terkait dengan pengadaan barang tentu akan diadakan, ya misalnya adalah mesin, material, ya tentu money, ya, atau biaya atau anggaran. Ya. Nah itu tentu harus kita siapkan juga bagaimana kita mengelola sumber daya material, mesin maupun money-nya tadi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Pengertian pengadaan di sini artinya bisa diartikan secara intelek, yaitu pembelian, bagaimana pembelian atau pencairan dana, ya, atau penggunaan dana, ya, yang ada di dalam APBN maupun APBD. Kalau di kita biasanya APBN itu akan diterjemahkan kembali di dalam DIPA, daftar isian pekerjaan dan anggaran. Ya. Nah, DIPA inilah yang dari awal itu kita rencanakan, ya, atau perencanaan anggaran, atau membuat APBN lah. Itu. Tentu di dalam perencanaan itu tidak hanya jenis-jenis pekerjaan atau apa-apa yang akan dilakukan, tapi sekaligus biasanya akan disertai dengan jumlah biaya atau anggaran yang diperlukan. Karena anggaran ini adalah sangat penting supaya kita bisa menyediakan sumber daya yang kita kendaki. Atau mesin-mesin atau material yang kita kendaki itu apa saja. Ya. Misalnya pembelian yang paling kecil lah gitu ya. Karena di dalam pengadaan itu sifatnya sangat kompleks, dari yang sifatnya kecil sekali ya sampai yang besar gitu ya. Misalnya pembelian stip penghapus gitu ya. Itu juga direncanakan ya. Atau pensil. Kalau di Postat biasanya adalah spidol lah gitu ya. Itu tentu harus direncanakan di dalam setahun itu berapa yang kita perlukan. Sampai pengadaan misalnya pembangunan gedung, ya, pembangunan kantor lah, ya, atau pengadaan alat-alat atau mesin-mesin, misalnya komputer atau mobil, ya. Kalau dalam jumlah yang banyak, tentu harganya akan besar. Nah, tentu itu semua di dalam menunjang pekerjaan pokok kita, yaitu ada survei dan ada sensus. Itu hampir semua ada, ya, pekerjaan rutin itu, ya,
selain juga sarana dan prasarana tadi yang kita harus siapkan. Ya. Nah, ini semua tidak hanya tergantung atau menjadi tanggung jawab bagian administrasi, bagian keuangan, atau bagian umum, tapi semua bagian, termasuk bagian teknis atau yang kita sebut bagian subject matter, gitu ya. Itu ya harus merancang tentang pengadaan barang tadi, ya. Misalnya kebutuhan komputer berapa sebulan ini atau setahun lah, setahun, ya. Kebutuhan kredis berapa, kebutuhan jaringan kabel atau apalah namanya, ya, itu juga berapa, atau mungkin alat-alat elektronik yang lain, ya, misalnya alat untuk absen atau alat untuk CCTV gitu ya, atau alat yang lain, itu juga harus dirancang di dalam APBN supaya kita punya anggaran untuk melakukan pengadaan barang dan jasa tadi. Tidak hanya kita hanya mengetahui caranya pengadaan barang dan jasa saja, tapi dampaknya kalau kita menyimpang daripada pengadaan barang jasa, itu bisa masuk penjara, bisa berhubungan dengan KPK maupun kepolisian, ya. Walaupun itu tidak Anda sengaja, ya, penyalahgunakan anggaran untuk pengadaan tadi, ya. Atau betul-betul Anda gunakan untuk pengadaan barang, tapi prosesnya salah. Maka ini juga merupakan salah satu kriteria akan berhubungan dengan KPK maupun kepolisian. Ya. Banyak pegawai BPS sudah kena, gitu ya. Tidak hanya yang kecil ya, kepala BPS kabupaten kota, gitu ya, tapi juga sampai kepala BPS provinsi sudah ada yang kena, gitu ya, yang sengaja maupun tidak sengaja, atau tidak menikmati, misalnya tidak menikmati hasil korupsi, tapi salah di dalam mengambil kebijakan di dalam pengadaan barang dan jasa tadi, masuk kriteria yang berhubungan dengan KPK maupun dengan kepolisian. Nah, semacam ini maka kita atau Postat lah gitu, memberikan sedikit bekal kepada teman-teman yang nanti akan menjadi ASN, ya, sebagai gambaran bahwa pengadaan barang itu hal yang sangat penting dan harus diketahui oleh setiap pegawai ASN. Ya. Kenapa demikian? Ya karena di dalam DIPA tadi, di dalam APBN tadi, ya, atau DIPA, itu kan pekerjaan itu kan ya habis dibagi oleh seluruh pegawai di BPS. Ya. Dari level paling atas sampai bawah gitu ya, sampai staf. Nah, setiap orang itu pasti punya pekerjaan. Nah, ya, setiap pekerjaan itu biasanya akan ditunjang dengan pengadaan barang dan jasa, walaupun mungkin kecil atau bersama-sama, ya. Kita perlu belajar tentang pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, untuk itulah maka pemerintah memberikan pedoman-pedoman di dalam pengadaan barang dan jasa tadi. Keluarlah beberapa perpres, ya, peraturan-peraturan tadi, ya, untuk menjadi acuan semua
karyawan atau ASN, ya khususnya tentu pegawai BPS tadi, ya, sehingga harapannya tidak menyimpang dari peraturan yang ada, tidak berhubungan dengan KPK atau kepolisian, atau bahkan mungkin dicopot oleh kepala BPS, ya, jabatannya, ya, atau dipindahkan atau apalah, ya, atau ada sanksi lain gitu, ya. Itu kira-kira, ya. Itulah sedikit tentang pendahuluan saya tentang pengadaan barang dan jasa. Dan untuk itu mari kita lihat PPT kita. Di pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini pedomannya adalah pertama kali dikeluarkan adalah Kepres nomor 80 tahun 2003, ya. Dan saya sangat ingat betul pada saat itu karena sebanyak 250 lebih pegawai BPS dilatih di Bappenas untuk pertama kali untuk memperdalam tentang pengadaan barang dan jasa, ya. Nah, tentu di dalam pelatihan tadi ada tes, gitu, ya. Ya, ternyata hasil tes itu dari 250 pegawai atau lebih tadi, itu yang lulus cuma 10 orang, ya, itu. Jadi sangat luar biasa, gitu, ya. Artinya di dalam pendidikan hasil evaluasi itu bisa diasumsikan bahwa mungkin peserta didik kita kurang mampu, bisa jadi begitu, ya, salah satunya. Atau mungkin dosennya atau tutornya tidak mampu, ya. Atau mungkin materinya yang tidak jelas, bisa jadi, ya. Masa dari 250-an lebih pegawai BPS hanya 10, ya. Itu tentu menjadi tanda tanya besar, gitu, ya. Nah, ternyata Kepres 80 2003 ini itu tahun-tahun berikutnya akan direvisi, akan selalu direvisi, ya. Yaitu muncullah Perpres 54 2010 sampai Perpres nomor 4 2015, bahkan sampai tahun 2021 Perpres nomor 12, ya. Jadi, kenapa kok begitu? Ya salah satunya adalah bahwa isi daripada Kepres 88 2003 itu multitafsir, ya, kurang tidak jelasnya, gitu, ya. Itu kira-kira, gitu, ya. Selain itu tentu faktor pengadaan barang dan jasa makin ke arah sini tentu akan makin kompleks dan mungkin akan terjadi perubahan-perubahan, ya. Ya contohnya adalah misalnya kebutuhan komputer, jenis komputernya, gitu, ya, atau jenis pengolahannya, atau jenis alat-alat elektroniknya, ya, yang tadinya belum ada, sekarang semuanya kita harus pakai elektronik, ya. Artinya apa? Artinya mungkin peraturan-peraturan tadi sudah tidak up to date lagi, ya. Karena jelas kalau teknologi informasi itu berubah,
pasti harga-harga juga akan berubah, ya, penggunaannya akan berubah, pekerjaannya akan berubah dan sebagainya. Ya. Itu gambarannya kenapa kok terjadi perubahan-perubahan yang terus-menerus gitu ya. Pada dasarnya itu. Ya. Maka muncullah Perpres nomor 16 tahun 2018. Ini adalah Perpres sebelum kita ganti nomor 12 tahun 2021. Ya. Itu yang terakhir. Mengapa kita perlu pengadaan barang jasa? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi dirangkumlah di sini ya. Itu pertama adalah magnitude pengadaan ya, barang atau jasa pemerintah yang semakin kompleks ya, dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya. Ya. Barang yang kita butuhkan itu tentu akan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya. Ya, misalnya dulu kita hanya butuh komputer dengan disk dan disk itu kan ya. Nah, kemudian kita ganti lagi dengan disket gitu ya. Kita ganti dengan flash disk ya. Kita ganti dengan apa lagi gitu ya. Dan seterusnya gitu. Itu kan otomatis bentuk prototipnya komputer berbeda gitu ya. Gitu. Maka ini ya tentu ya harus diperbaiki ya. Tentu harganya beda gitu ya. Dulu Bibes tidak mikir sampai ke sana sehingga beli di situ sangat banyak, ya. Sangat banyak sehingga pada waktu kita menginjak ke disket nggak dipakai lagi karena komputernya sudah berubah. Begitu juga ke disket ke flash disk misalnya gitu ya, itu juga berubah gitu ya. Nah, ini semacam ini ya. Ini makin kompleks lah itu gambaran. Salah satu aja gambaran ya. Nanti bentuk yang lain juga segitu. Misalnya pensilnya tentu kualitasnya dari dulu sampai ini kan berubah-ubah gitu ya, walaupun perkembangan tidak setajam dengan TI lah ya. Oke, sampai situ ya tentang pengadaan barang atau jenisnya atau macamnya atau bentuknya ya atau kebutuhannya barang itu makin lama makin kompleks gitu ya gitu. Oke. Yang kedua, kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang dengan cepat. Nah ini ya. Dan sangat berbeda dengan kondisi 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi harga-harga itu pasti akan berubah. Jenisnya aja berubah, maka harganya juga akan mengalami perubahan. Ya. Itu ya. Maka ini juga perubahan-perubahan itu harus diikuti dengan perubahan perpres tadi, ya, selalu berubah tadi, ya. Ya mungkin tadinya mungkin belum ada menjadi ada lah, gitu ya. Itu akan apalagi sekarang ya, dulunya namanya Gojek itu nggak ada kan ya. Paling-paling pot gitu kan ya, itu ya, enggak gitu. Begitu juga internet belum ada. Ya, dulu paling-paling surat lewat kantor pos, telegram paling banter gitu ya. Itu. Nah, ini tentu akan berkembang terus ya, termasuk harga-harganya gitu. Itu akan berpengaruh.
Ya, termasuk misalnya komputer lah Anda ya, tentu dari perkembangan komputer yang komputernya yang dulu itu kan kita pakai konde kan ya, sangat besar gitu konde gitu ya. Laptop belum ada gitu kan ya. Sekarang komputer sudah sangat ramping-ramping ya. Itu perbedaan yang sangat menyolok gitu ya. Kemudian 3, menjawab tantangan agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan. Ya. Ya, artinya bahwa pengadaan barang tadi sekaligus juga bisa mendukung pembangunan. Ya, nah, tentu pembangunan tadi bisa juga bahwa peralatan atau material yang kita butuhkan itu mungkin produk-produk dari dalam negeri lah misalnya itu ya, atau dari industri mikro, industri kecil, industri sedang, gitu ya. Itu artinya bisa menjadi instrumen pembangunan tapi pembangunan nasional, ya. Artinya berkembangnya industri, berkembangnya usaha, nah itu juga bisa juga karena kita pengadaannya itu menggunakan jasa industri kecil atau mikro tadi, ya, sehingga dia akan berkembang. Ya misalnya lah kita membuat kuesioner, nah, ya. Nah, kita biasanya kalau kuesionernya sedikit, ya kita berhubungan dengan percetakan yang mungkin relatif lebih kecil gitu ya. Kalau banyak mungkin juga kita akan ke percetakan yang lebih besar ya. Ya artinya apa? Artinya percetakan itu yang kecil maupun yang besar semuanya berkembang dengan menggunakan anggaran di dalam pengadaan barang dan jasa. Ini contoh aja ya. Kira-kira. Kemudian latar belakang perubahan tadi ya, kita ulas lagi di sini. Kenapa terjadi perubahan yang sangat banyak sekali ya. Dari Kepres 80 2003 sampai ke Perpres 54 2010 ya, maupun sampai Perpres 12 nomor 12 tahun 2001. Ya. Itu alasannya adalah bahwa efisiensi belanja negara, ya, persaingan sehat melalui pengadaan barang jasa pemerintah belum sepenuhnya terwujud, ya, itu ya. Dan pemerintah mencanangkan ya kita belanja negara itu harus efisien, tidak boros, gitu ya, dengan berpedoman pada Kepres atau Perpres ini. Ternyata walaupun keluar Perpres, ternyata juga masih boros, belum tercapai efisiensi dan belum terjaminnya persaingan yang sehat. Masih banyak yang KKN atau ya kolusi lah ya. Yang kedua, sistem pengadaan barang jasa pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan pencairan belanja barang dan belanja modal dalam APBN ataupun APBD. Ya. Dengan pedoman ini harapan kita pencairan dana itu di dalam APBN atau di DIPA tadi itu lebih mudah ya. Ternyata perilaku para pejabat dulu itu berbeda ya. Kebanyakan bahwa setiap atau kebanyakan pekerjaan itu akan numpuk di akhir tahun ya. Maka terkenal dengan bottleneck tadi ya.
Seperti di BPS gitu ya, pasti November Desember itu semua bagian punya pekerjaan ya yang harus dilaksanakan dalam 2 bulan itu karena mengejar tutup tahun, ya kan, gitu ya. Dampaknya apa? Tentu dampaknya tadi tidak efisien, tidak sehat, gitu ya. Karena harusnya dikerjakan dalam setahun, tapi dikerjakan hanya 2 bulan, ya. Itu. Ya termasuk dampak pada KSK yang semuanya pekerjaan numpuk di sana, ya. Sehingga KSK itu pekerjaannya malah latihan terus gitu ya. Kapan kerjanya di lapangan gitu ya. Karena latihan itu terus gantian gitu ya. Itu ya. Itu semacam ini. Sehingga tentu tidak efisien. KSK tidak mungkin akan bisa mencerna latihan tadi dengan baik, apalagi pelaksanaannya ya. Itu. Maka ya harus dibuatlah, diaturlah terintegrasi ya. Pekerjaan-pekerjaan itu dibuat sedemikian rupa sehingga setiap triwulannya itu jelas ya. Triwulan itu jelas ya. Triwulan atau tiap bulan bahkan gitu ya. Bulan pertama itu apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa gitu ya. Itu nanti akan terlihat, tidak semua akan numpuk pada akhir tahun gitu ya. Itu. Maka dibuatlah pedoman di dalam Perpres ini dalam pengadaan salah satunya ya. Yang ketiga, sistem pengadaan barang jasa pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi. Nah ini ya, tumbuh suburnya ekonomi kreatif, ya, kemandirian industri dalam negeri. Nah ini ya, jadi harusnya kita belanja barang itu ya apa kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, gitu kan ya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil atau industri mikro, industri kecil itu akan berkembang karena kita memakai jasa dia dan dia akan dapat imbalan dari anggaran kita gitu ya, sehingga industri itu akan muncul gitu ya, akan hidup lah paling tidak gitu ya. Itu ternyata ya justru industri yang besar gitu ya milih tadi ya, pilih-pilih itu ya, yang kecil mati, yang besar berkembang sangat pesat gitu ya, ya semacam ini. Maka ya harus ditentukan kalau anggaran sekian itu industri kecil, anggaran sekian industri sedang, industri besar dan sebagainya. Akan berkembang semuanya. Ini masih adanya multitafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Kepres 80/2003 tadi ya. Ya mungkin ya ini pertama kali ya namanya buat pedoman itu ya, apa ya kadang-kadang kalau tidak dipraktekkan mungkin dalam praktek akan banyak kendala-kendala ya gitu. Atau mungkin arahnya itu belum tahu juga yang membuat Kepres 80/2003 tadi ya, sehingga coba gitu ya. Perlunya memperkenalkan aturan ya ini ya, sistem, metode, prosedur yang lebih sederhana. Nah, kan kemarin udah kita pelajari kan ya, dalam sistem nah itu ada aturan, ada sistem, ada metode, prosedur. Dibuat lebih sederhana lah, jangan dibuat rumit gitu loh ya. Ya. Walaupun sederhana tapi good governance tetap kita jaga ya. Persaingan sehat tetap kita jaga. Efisiensi kita harus capai ya. Walaupun sederhana. Ya, misalnya kita itu kalau diminta untuk membuat program pengolahan, program suatu survei, ya dibuat sederhana aja, nggak usah rumit banget gitu kan ya. Ya hasilnya sama misalnya ya, atau bahkan kalau yang rumit itu nggak akan jadi-jadi gitu ya. Nah, semacam inilah ya. Maka kita ya juga membuat program pengolahan atau program apalah ya dibuat suatu yang sangat sederhana ya supaya mudah
apalagi di dalam masa transisi itu yang sangat gatek itu hanya orang-orang pegawai milenial gitu ya, yang sudah tua-tua seperti saya gitu ya, tentu ya harus nunak-nunuk gitu ya. Nah, semacam itulah salah satunya harus dibuat suatu program yang lebih sederhana. Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi kalau memberikan penghargaan lah gitu ya kepada pegawai-pegawai yang memang berkecimpung di bidang pengadaan barang jasa tadi, ya. Ya misalnya nanti ada PPK, ya. Panitia Pembuatan Komitmen ya. Itu adalah salah satu pejabatan yang memang punya wewenang yang luar biasa di dalam pengadaan barang ya. Kemudian begitu juga ada beberapa Pokja, beberapa ULP atau bendara dan sebagainya lah ya. Nah itu tentu supaya tidak korupsi ya tentu diberikan reward lah itu ya karena tanggung jawabnya sangat besar sekali ya maka tadi ada perbaikan tadi ya akhirnya sekarang setiap pejabat pengadaan barang jasa itu mendapat imbalan honor ya jadi jangan sampai korupsi ya kan ya karena namanya PPK itu semua pengadaan barang tanggung jawabnya dia gitu ya itu ya. Nah, ini kasihlah misalnya kalau di Postat tuh kalau nggak salah siapa ya sekarang Pak Nurseto atau Pak Benci ya dia setahun itu ya dapat 30 juta lah ya di luar gaji tunjangan hanya sebagai PPK tadi ya kemudian sanksi juga harus tegas itu ya yang melanggar harus dihukum itu kan ya maksudnya begitu ya mana wujud reward maupun punishment tadi itu kira-kira. Kemudian arah perubahannya yaitu yang pertama kita bisa menciptakan iklim yang kondusif ya untuk persaingan yang sehat tadi ya kondisi yang baik ya antar penyedia atau kontraktor lah misalnya gitu ya efisiensi belanja negara nah ya itu juga dilakukan dengan baik percepatan pelaksanaan APBN APBD ya di bottlenecking tadi ya ini ya arahnya ke sana suasananya sangat kondusif artinya ya tidak perlu takut karena ini zaman dulu pernah bahwa semua pegawai atau PPK itu takut untuk bertindak gitu ya karena membuat peraturan-peraturan mungkin tidak jelas atau kurang jelas gitu ya maka ini dibuatlah suatu penyempurnaan tadi ya misalnya di sini adalah aturan yang dibuat antara lain dilengkapi dengan tata cara pengadaan nah ya ditulis gitu ya ya biasanya kan perpres itu kita terjemahkan di dalam bahasa BBS gitu kan ya maka dibuatlah tata caranya ya atau standar bidding dokumen ya jadi kalau peserta lelang atau pembelian barang itu dibuatlah dokumennya apa yang diperlukan ya. Misalnya tanda bukti pembelian tanda kwitansinya ya atau tanda pencairan dana dan sebagainya ya lelang atau seleksi ya. Seleksi sederhana ini ya lelang atau seleksi sederhana
anggarannya maksimum 200 juta. Ya. Nggak terlalu kecil ya, apa? Ini memang apa ini? Seleksi ya. Iya, seleksi memang betul ya. Ya maksudnya seleksi atau itu ya dibatasi lah ya. Ya. Maka biasanya akan dilelang berapa besar yang dilelang, berapa besar yang di seleksi gitu ya. Atau apa namanya? Tender lah gitu ya. Yang di tender berapa ya, memang ya. Dan nanti kita akan lihat apa bedanya seleksi sama tender gitu ya. Oke. Pengadaan langsung, nah ya, ini juga perlu ya. Mana yang boleh diadakan pengadaan langsung? Ini juga sama ya. Ini juga mengarah kepada KKN tadi ya. Harus jelas mana yang boleh diadakan langsung maupun yang tidak langsung. Persyaratan pelelangan dipermudah. Nah ini ya, dulu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang ikut gitu ya. Nah maka direvisi lagi, dirubah-rubah terus gitu ya. Ya itu dipermudah. Kontrak payung dilaksanakan. Kontrak payungnya begini. Suatu kontraktor atau pedagang ya, yang biasa kita pakai atau di BPS pakai atau Politeknik atau Statika pakai, itu biasanya sudah rutin gitu ya, setiap tahun gitu ya. Tapi kan anggarannya itu belum cair pada bulan Januari, ya dulu gitu ya. Kalau sekarang Jokowi udah panti-panti sama Sri Mulyani, Desember itu APBN sudah jadi sehingga Januari bisa dicairkan. Ya. Nah, kalau kontrak payung itu bahwa anggarannya itu belum bisa dicairkan, tapi barang itu harus sedia, harus sudah sedia. Ya. Maka biasanya kontraktor yang biasa dipakai, mau nggak kamu? Ini anggarannya belum ada, gitu ya, belum disetujui. Kamu untuk membeli ini mau nggak? Gitu ya. Nah kalau mau, inilah yang kita sebut dengan kontrak payung tadi. Ya, kalau nanti keluar, Anda akan melanjutkan pada kontrak ini, gitu ya. Karena memang barang-barang itu apa? Setiap tahunnya pasti ada. Ya, misalnya lah rumah sakit. Di rumah sakit kan obat-obatan pasti ada kan ya. Itu nggak mungkin setahun lagi nggak ada orang sakit gitu ya. Ya kalau di BBS mungkin kertas lah ya. Itu pasti kita butuh kertas lah. Kalau di postat sepidol lah gitu ya. Itu pasti gitu ya. Maka itu biasanya ditalangi dulu oleh kontraktor yang kita sebut dengan kontrak payung tadi. Ya. Gitu. Kemudian ULP, unit layanan pengadaan, ini adalah panitia pengadaan tadi, salah satunya tadi adalah ketuanya adalah PPK tadi ya. Kemudian di bawahnya itu masih banyak itu ya anggota-anggotanya. Nah, ini yang disebut dengan unit layanan pengadaan tadi. Dibuat di sini. Memperkenalkan aturan kembali lagi ya. Arah perubahan tadi. Jadi selalu diupdate, aturannya diperbaiki, sistemnya diperbaiki, metode diperbaiki, prosedurnya diperbaiki, ya, yang lebih sederhana, ya, dengan tetap memperhatikan good governance. Ya. Misalnya di sini disebutkan menghapuskan metode pemilihan langsung. Nah ini ya, tadi kalau pemilihan langsung itu biasanya kan cenderung memilih pada sahabatnya, temennya, anaknya, cucunya, atau kakeknya gitu ya. Itu ya, sehingga lupa kepada kualitasnya pemborong tadi ya. Itu. Kecuali pekerjaan konstruksi ya, biasanya konstruksi kadang-kadang ya tiba-tiba tidak membangun itu, misalnya ada kerusakan, ada yang ngecat, itu kan bolehlah kan kecil-kecil ngecat. Anda lihat di Postat kan ya, Anda pernah ke Postat ya, jadi
atau belum, malah 2 tahun ini. Ya, jadi kan ada yang gandul-gandul itu kan di chat ya. Jadi bisa melakukan metode pemilihan langsung tadi ya. Itu. Mendorong pelaksanaan e-announcement, e-procurement, katalog. E-katalog itu apa ya? Toko daring ya. Procurement itu juga ya pengadaan barang lewat e-katalog ya, lewat toko daring ya. Pokoknya pekerjaan semua itu sekarang berorientasi pada elektronik ya. Semuanya itu. Termasuk lelang. Termasuk pada waktu kita lelang atau tender itu semua persyaratan, semua pengumuman dilihat di situ. Kemudian pengajuan persyaratan baik teknis maupun administrasi lewat situ. Diputuskan juga elektronik, nggak boleh kita tatap muka, gitu kan ya. Termasuk anggaran-anggaran kita sebetulnya ya, pengajuan anggaran itu kita harus lewat elektronik ya, gitu ya. Cuma pada waktu kita pembahasan mau nggak mau memang harus ketemu dengan Direktorat Jenderal Anggaran ya di Kementerian Keuangan tadi untuk mempertahankan apa yang kita sudah tulis tadi. Ya. Maka kita tidak diam saja sekarang itu ya, semua harus kita elektronikan ya. Nah, kalau ini tidak dijalankan, nanti akan BPS itu akan seperti kantor pos sekarang ini kan ya. Kantor pos sekarang itu kan mati suri ya. Nah, padahal dulu primadona ya, zaman saya masih muda gitu ya. Semua harus lewat kantor pos gitu ya. Ngirim dokumen, ngirim duit, ngirim berita, ngirim amplop, ngirim apa. Itu kan lewat kantor pos gitu ya. Tapi karena dia itu tidak mengikuti perkembangan gitu ya. Sekarang ditinggal konsumennya. Ya kan ya. Nah, sekarang sudah ada Gojek, ngapain harus ke kantor pos ya? Kalau mengirim berita, sekarang sudah ada internet, kenapa harus lewat ini? Gitu ya. Maka ini menjadi apa? Pemicu kita juga, jangan sampai nanti BPS itu akan mati suri seperti kantor pos, ya. Maka semua harus mengikuti perkembangan tadi, ya. Dari perencanaannya semua harus pakai elektronik, dari pencacahannya juga harus pakai elektronik, pengumpulan datanya harus gitu, ya, pengolahannya apalagi gitu ya, publikasinya semua harus kita pakai elektronik gitu ya. Tentu elektronik itu makin lama makin cepat gitu ya, tidak pakai elektronik tapi lambat gitu, apalagi updatingnya itu enggak bagus ya. Begini. Contohnya misalnya saya dalam bidang pertanian lah gitu ya. Misalnya ubinan ya, ubin. Ya untuk mengetahui produksi padi itu kan kita harus ke lapangan mengubin itu ya. Ya kan ya. Nah, zaman begini masih begitu ini ya. Ya kita sekarang harus menggunakan teknologi. Bagaimana kita bisa memotret satu petak sawah itu kan bisa diketahui berapa beratnya ya. Karena kita tahu satu batang padi itu kan satu bulir. Nah, itu berapa biji yang ada gitu kan ya. Bisa kita potret ya. Kemudian setiap biji itu berapa beratnya gitu kan ya. Sehingga tinggal mengalihkan saja ya. Kalau satu bulir itu ada 100 biji, per bijinya 1 gram, ya sekian gram gitu kan ya. Ya, gitu. Nah, kalau satu peta berapa? Nah, itu ya. Ini perlu kita kembangkan semacam itu loh. Ya, pikiran-pikiran kita itu harus ke sana. Jadi kalau saya percaya kepada generasi milenial, ya itu akan menjadi primadona di dalam pekerjaan tadi, ya. Ya. Tidak seperti sekarang ini masih manual gitu ya. Itu akan jadi tadi saya akan ragu-ragu BPS itu akan menyusul kantor pos sebagai kantor yang dulu primadona sangat luar biasa menjadi mati suri. Ini jangan sampai terjadi di BPS juga gitu ya. Semacam ini ya. Maka teman-teman betul harus disiapkan betul. Ini loh tantangan kita ya. Ya. Itu. Pengumpulan data pun juga begitu.
ya kita harus siapkan metodologinya bagaimana gitu ya. Misalnya Podes lah. Nah, tentu ini Podes tentu itu mengkaitkan berhubungan dengan aparat setempat. Ya tentu berikan fasilitas yang sangat memadai lah. Setiap RT atau RW gitu ya, sehingga bisa mengisi dengan cepat tadi, ya gitu loh ya. Tidak harus kita datang gitu ya. Gitu. Itu kalau tidak bisa mengukur secara langsung, bisa gitu. Ini berikan ini. Kalau Pak RT keluarganya atau warganya nambah masukkan ini gitu loh. Nanti akan langsung masuk ke reservoir gitu kan ya. Itu harus dipikirkan mungkin ya. Mungkin saya mikirnya kurang praktis gitu ya. Tapi itulah ide-ide yang harus kita kembangkan ya. Bagaimana cara mengatasi pengumpulan data kita itu sangat terlalu kolot gitu ya. Ada perkembangan semacam itu harus tantangan tadi ya. Itu harus. Saya yakin bisa teman-teman itu ya. Oke. Memperjelas konsep swakelola. Ya. Jadi di dalam pengadaan barang dan jasa itu ada dua jenis. Pertama adalah swakelola, yang kedua adalah lewat penyedia kontraktor atau pedagang lah ya, penyedia tadi atau perusahaan gitu ya. Ya karena kalau swakelola itu dikelola oleh karyawan di kementerian atau lembaga tersebut ya. Kalau penyedia itu dikontrakkan, disubkontrakkan, dilelang, dikerjakan oleh pihak lain gitu ya. Nah, ini disebutkan memperjelas konsep swakelola ya. Aturan yang dibuat antara lain penambahan pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Ya, itu tergantung kita kan ya, mana yang disekolahkan tadi ya. Tapi tidak semuanya disekolahkan karena ada batas anggaran tadi. Kalau semua disekolahkan akan terjadi korupsi lagi gitu ya. Ya, mengusulkan sumber standar biaya khusus untuk swakelola tadi ya. Ya. Karena maksudnya gini, bahwa swakelola itu dikerjakan oleh karyawan kementerian lembaga tadi, tentu nggak punya modal kan ya kan ya. Maka di situ minta mengusulkan SBK tadi, yaitu misalnya anggaran operasional lah, gitu kan ya. Itu kalau kita kan nggak punya, ya pegawai sendiri nggak punya kan ya, kantor udah nggak punya karena kita itu sekarang nggak bisa mengambil uang sembarangan gitu ya, itu ya harus sesuaikan dengan DIPA tadi, itu ya. Maka harus dimunculkan dulu biaya operasional dihilangkan. Nah, ini perlu dimunculkan supaya bisa menunjang administrasinya gitu misalnya ya, gitu atau yang lain-lain. Itu kira-kira. Klarifikasi aturan. Nah, ini makanya itu pedoman tadi berubah-ubah tadi itu harus dijelaskan, harus disampaikan pada seluruh pegawai. Pegawai harus membaca juga ya. Karena itu selalu berubah-ubah ya. Nah, misalnya jenis-jenis pengadaan, nah itu apa saja ya? Nanti ada kita sebutkan tadi ya, ada pengadaan barang, ada jasa konstruksi, ada jasa konsultasi atau yang lainnya ya. Kemudian besarnya uang muka itu juga harus jelas, jangan uang mukanya 100%. Ya nanti kalau pembornya lari aja kita nggak ada apa-apanya ya. Kelengkapan data administrasi ya, jadi harus lengkap. Jadi orang-orang yang ikut tender, ikut kontraktor harus punya lengkap administrasinya, keuangannya bagaimana, SDM-nya bagaimana, peralatannya apa saja kan ya, itu harus dicek gitu ya. Menggunakan metode evaluasi ya, setiap tahapan pekerjaan itu harus dievaluasi. Misalnya membangun gedung bulan pertama, bulan kedua itu harus dievaluasi terus gitu loh ya. Jangan tahu pokoknya terakhir ya nggak bisa ya. Namanya orang itu kadang-kadang kalau nggak diawasi akan berbuat sesuatu yang
seenaknya untuk dia sendiri. Kondisi kahar, force major, ya tentu ya. Jadi kondisi bencana alam lah contohnya ya, itu kan tidak dikendaki ya, ini bisa juga dipertimbangkan ya. Tapi ya jangan sampai malah disalahgunakan ya, misalnya Menteri Sosial gitu kan ya, kondisi kahar malah dikorupsi kan ya, anggaran ditambah ke Kementerian Sosial, ternyata berapa persennya dimakan oleh menterinya sendiri ya, kurang ajar. Penyesuaian harga ya tentu diharapkan ya, dari harga itu juga bisa disesuaikan karena harga tadi kadang perkembangan itu sangat cepat, kadang-kadang harus harus pakai strategi. Kalau masih bisa direvisi, anggaran kita revisi. Tapi kalau tidak, ya kuantitasnya yang kita kurangi, kuantitasnya jumlahnya, ya. Karena uangnya nggak cukup. Kalau misalnya beli komputer harusnya 100, ternyata anggarannya nggak cukup, hanya cukup 90 gitu ya. Maka ya 90 gitu ya. Mendorong terjadinya inovasi, ini sama seperti tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri. Ya. Aturan yang dibuat antara swakelola dan metode sayembara atau kontes. Ya, namanya kontes sayembara itu kan biasanya kreatif kan ya, inovasi gitu ya. Ya misalnya Anda sayembara, misalnya menciptakan lagu Mars BPS ya, atau Mas sensus pertanian gitu kan ya, sayembara atau kontes tadi ya, itu mendorong inovasi dan ekonomi kreatif. Nah ini ya macam-macam ya, pengadaan alutsista TNI dan Al-Matsus Polri, yaitu harus menggunakan produksi dalam negeri ya. Ya kalau ada pakai dalam negeri ya, ada Pindad, ada PT PAL, ada apa lagi gitu ya. Ya kan sekarang katanya udah bagus-bagus gitu ya. Kecuali kalau memang industri dalam negeri nggak ada, bisa misalnya pesawat F-16 gitu ya, kita kan nggak punya ya boleh aja kan impor Sukhoi gitu ya boleh juga ya, karena kita belum mampu. Tapi kalau cuma transportasi dengan Gadut Koca bisa lah gitu ya, cukup ya, untuk antar pulau itu ya. Supaya berkembang juga, jangan sampai kita impor beli dari luar negeri tapi industri kita bangkrut karena nggak ada yang beli ya, itu yang nggak dikendaki kita ya. Ya ini aturan yang dibuat bisa mengupayakan insentif yang wajar kepada pejabat pembuat komitmen tadi sudah sebutkan ya, lewat komitmen tadi ya, jadi buat tunjangan lah misalnya, termasuk LP-nya ya, memperlakukan jaminan sanggah banding. Nah ini jadi sekarang lewat elektronik, jadi kita itu kalau melakukan pemilihan penyedia atau tender siapa yang menang gitu, nah ini nanti bisa dikontrol oleh peserta yang kalah. Oh ternyata pemilihan itu nggak fair gitu ya, bisa naik banding yang kalah tadi ya, bisa dituntut tadi panitia pengadaan barang tadi gitu ya, itu ya. Kalau sampai betul-betul menyimpang dari aturan bisa masuk penjara ya, panitia pengadaan barang tadi ya, mengadakan lelang tadi gitu ya. Ini karena ada memperlakukan jaminan sanggah banding gitu ya. Penegasan kapan aparat hukum seyogianya masuk dalam kasus. Itu ya tentu ya menyimpang-nyimpang itu juga dari aturan ya masuk penjara lah gitu kira-kira. Nah ini dia perkembangan Perpres tadi nomor 80 2003, kemudian 2011 ada nomor 35, kemudian yang isinya itu, kemudian 2012 Perpres 70, 2014 Perpres 172, 2015 Perpres ini, kemudian lanjut pada Perpres
berapa tadi? 16 ya, 2018 gitu ya. Kemudian Perpres 12 tahun 2001 dan seterusnya. Itu kira-kira ya perkembangannya. Nah ini, jadi yang kita bicarakan di sini adalah yang Perpres yang dua terakhir lah ya, yaitu Perpres sebelumnya ada Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa. Nah, kemudian nanti juga mungkin akan kita singgung Perpres 12 nomor tahun 2001 gitu ya. Karena memang ya yang dekat itu perubahan-perubahan apa gitu kan ya. Ya di dalam Perpres 16 2018 yaitu pengadaan dalam kegiatan pemerintah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah, ya, arahnya ke sana, gitu ya. Makin lama bahasanya makin bagus itu ya. Jadi kita melakukan pelayanan ya kepada publik, kepada masyarakat tadi, sehingga kesejahteraan masyarakat itu akan lebih baik ya dengan menggunakan anggaran tadi, gitu ya. Tata pemerintahan yang baik, good governance, ya, yang salah satunya diwujudkan dengan sistem pengadaan barang yang efektif dalam lingkungan pemerintah tadi, ya. Itu harapan pemerintah yang baik, pengadaannya juga baik, efektif, ya. Pemanfaatan teknologi sebagai media untuk meningkatkan efisiensi pengadaan merupakan peluang yang harus diberdaya gunakan. Iya, ya. Jadi kita harus menggunakan teknologi, perkembangan teknologi informasi itu harus dimanfaatkan betul ya, jangan malah alergi ya. Semuanya arah ke sana nanti ya. Gitu. Ya, untung Anda misalnya dalam bidang komputasi gitu ya, itu sangat luas sekali nanti ya. Pekerjaanmu nggak akan berhenti gitu ya. Asal kamu mau mengikuti perkembangan ya. Jadi kalau Anda malas ya mengikuti perkembangan ya tentu akan ketinggalan juga. Menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui kebijakan penggunaan produksi dalam negeri tadi saya sebutkan ya, supaya juga hidup UKM ya, usaha mikro kecil menengah ya, itu bisa hidup karena ada pekerjaan dari instansi terkait misalnya ya, sehingga ekonomi kita juga akan berkembang terus gitu ya. Pengertian pengadaan barang jasa. Apa itu pengadaan barang? Ya, sebetulnya kegiatan pengadaan pengadaan tadi ya ada pembelian, ada penciptaan, ada pembangunan, apalah gitu ya. Maka dikatakan pengadaan tadinya belum ada, ya adalah gitu ya. Itu kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian ya, oleh lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD ya, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan ya. Jadi kegiatan-kegiatan pengadaan barang itu sebetulnya banyak, nanti kita akan lihat ya, dari diawali dari mengidentifikasi kebutuhan apa saja gitu ya, kebutuhannya apa ya, dari kalau di BPS ya dari bawah lah, dari tingkat kabupaten, kota gitu ya. Apa sih kabupaten ini butuh apa? Misalnya Kabupaten Sintang butuh apa? Ya, Kabupaten Jayawijaya butuh apa? Kabupaten Klaten butuh apa? Kabupaten Bantul butuh apa? Gitu ya. Semua akan direkap gitu ya. Usulkan ke provinsi. Provinsi butuh apa? Butuh apa? Kemudian provinsi disampaikan ke BPS RI gitu ya. Ya itu ya gitu. Identifikasi kan dari bawah tadi ya. Tentu ya semuanya tidak akan cukup ya anggaran ya. Maka ada namanya prioritas nanti ya. Kemudian serah terima. Jadi ini bahwa serah terima hasil itu penting ya. Artinya barang yang sudah kita beli disampaikan kepada kita gitu pembelinya tadi ya, itu harus dicek betul. Kalau tidak dicek ya salah menimbulkan masalah juga. Ya misalnya lah
Misalnya di BPS ya, BPS itu pernah tahun berapa itu ya beli komputer, ya komputernya komputer kondi tadi ya, yang pakai gelungnya ya 100 ini gampangnya 100 box gitu ya, 100 biji lah. Kan komputer dulu dimasukkan di box gitu ya, datang 1, 2, 3 sampai 100 boxnya gitu ya, langsung masuk ke gudang gitu ya, sudah ya nggak dicek. Ya, kemudian suatu ketika komputer itu kan harus didistribusikan ke bagian-bagian tadi. Ternyata dosnya tadi, boxnya tadi, yang terisi komputer itu cuma 10. Ya, itu 90 itu kosong, nggak ada kemana-mana gitu loh. Ya, itu. Maka itu salah siapa gitu ya. Hilangnya di gudang itu atau hilangnya ya tadi pembelian tadi yang diisi cuma 10 box ya, yang lain boxnya 90 boxnya kosong ya. Ya, maka itu harus diserah terima, itu harus betul-betul dicek kembali ya. Bagaimana kenyataannya? Tidak hanya itu, spesifikasinya, order deal-nya. Nah, itu tentu orang-orang yang tahu juga gitu ya, itu ya. Jadi berkali-kali BPS itu ya. Jadi yang kedua contohnya pada waktu BPS beli bis. Bis itu ya. Memang kadang-kadang kita itu lucu ya. Sebesar itu kita bisa dibohongi ya. Ya, bis itu ya, beli pada lewat rekanan kan ya. Biasanya kan itu. Jadi diantarlah ke BPS, bis. Bagus, catnya bagus, warnanya bagus sih, kesukaan kita ya, biru gitu ya, bagus gitu ya. Ya, tetapi sebulan 2 bulan ternyata sudah rontok bisnya tadi gitu ya. Ya, ya artinya apa? Artinya bahwa bis yang dibeli itu bukan bis yang baru, bis bekas yang dicat kembali, ya kan itu. Nah, itu kan jadi masalah gitu ya kalau pada waktu serah terima itu kalau tidak dicek kembali gitu ya. Hanya lihat luarnya saja, oh bagus, bagus ya, menarik. Ternyata mesin-mesinnya, order deal-nya bisa lama memang gitu ya. Akhirnya ya ketahuan dalam sebulan 2 bulan tadi ya, mogok macet, lihat mesinnya rontok semua itu ya. Jadi sebesar itu bisa dikelabui oleh apa? Oleh pemborong ya. Ya itu juga sama, itu pasti akan berhubungan dengan orang-orang dalam tadi kan. Harganya sekian, pokoknya nanti Bapak dapat ini, bisa ini gitu ya. Ternyata bisa ya itu, rosokan tadi ya. Di zaman dulu memang ya kadang-kadang begitu ya. Kalau sekarang betul-betul dicek ya, nggak bisa gitu ya. Terima hasil pekerjaan tadi. Oke. Pentingnya pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Mendukung kegiatan pemerintah dalam operasi sehari-hari dan investasi. Iya, penggunaan anggaran kan memang ke pemerintah yang menyediakan anggaran, ya mau nggak mau harus mendukung kegiatan pemerintah ya. Tujuan pemerintah itu apa? Itu ya harus dicapai. Salah satunya ya BPS lah ya, mendukung tujuan presiden, mendukung visi-misinya presiden ya lewat BPS ya, atau kementerian atau lembaga lain juga sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian menyediakan layanan masyarakat. Nah ini yang pokok tadi ya. Jadi juga harus memprioritaskan penyediaan layanan masyarakat publik yang bersifat strategi, taktis maupun operasional. Ya karena pakai anggaran negara, tentu kita orientasi kepada kepentingan publik tadi. Ya, contohnya di sini adalah layanan publik, pembangunan fasilitas jalan dan jembatan. Contoh aja ini. Kalau di kita kan ya jumlahnya kan ya, jumlah panjang jalan berapa, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kecamatan, jalan desa ya, kemudian jumlah jembatannya berapa, kita kan juga sebagai data gitu ya.
pembangunan sarana pendidikan, begitu juga jumlah ruang kelasnya, jumlah sekolahnya, jumlah apalagi ya, kita punya kan ya, dosennya, gurunya, ya. Penyediaan layanan kesehatan ini juga sama gitu ya. Di mana ada puskesmas, di mana ada rumah sakit, di mana ada mantri, ada apalagi gitu ya. Kita punya ya. Penjagaan keamanan masyarakat ini ya penting, TNI, Polri dan sebagainya ya. Nah ini dia. Yang tadi yang kita sebutkan bahwa pengadaan barang itulah kegiatan-kegiatan oleh kementerian atau lembaga yang menggunakan APBN dan APBD dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil tadi. Ini yang awal, ini yang akhir ya. Jadi kalau kita jabarkan kegiatannya itu seperti yang ini ya. Yaitu pertama ada perencanaan pengadaan. Kedua, persiapan pengadaan. Ketiga, pelaksanaan pengadaan. Ya, itu. Nah, di dalam perencanaan pengadaan, pertama kali kita mengidentifikasi kebutuhan tadi dari tingkat kabupaten, kota, itu ya, ke provinsi, ke RI, atau dari subkoordinator atau koordinator gitu ya, ke direktur, sampai ke deputi, ke BPS gitu ya, kepala gitu ya, mengidentifikasi. Nah, kemudian menetapkan barang jasa tadi, ya tentu prioritas ya, nah, enggak semuanya hasil identifikasi dibiayai nggak cukup, gitu ya, maka harus prioritas ditetapkan mana-mana yang paling mendesak. Oh ini Kabupaten Jaya itu butuh apa, gitu ya. Kemudian kabupaten di Pulau Sangir Talaut itu butuh apa, gitu ya. Kemudian dari Klaten butuh apa, dari Bantul butuh apa, gitu kan ya. Prioritas gitu ya, tetapkanlah ya. Kemudian dibuatlah cara pengadaan barang jasa tadi ya. Caranya bagaimana? Apakah swakelola ya? Bisa saja. Nah, ini swakelola maupun melalui penyedia kontraktor tadi atau pedagang tadi ya. Itu. Cara pengadaannya barang tadi apakah swakelola atau melalui penyedia tadi. Dan jadwal pengadaan barang dan jasa, buat jadwalnya. Bulan pertama apa, bulan kedua, bulan ketiga, terus gitu ya, jelas gitu ya. Nah, kemudian anggaran pengadaan barang jasa, nah, ini diuraikanlah di dalam itu ya, tentang barang-barang itu harganya berapa, disertakan ya. Nah, di BIPA itu biasanya kan garis besar gitu ya, secara garis besar misalnya. Ya misalnya komputer itu mungkin ada yang ya PC, ada laptop, ada tablet, ada apa gitu ya, nanti akan diuraikan di dalam anggaran masing-masing itu mana yang prioritas tadi. Tuh kira-kira ya. Ya misalnya ATK juga macam-macam. Oh, misalnya kertas, pensil, spidol, penghapus, apalagi gitu ya. Itu. Masing-masing dibuat suatu anggaran yang jelas itu. Totalnya sudah ada, tapi tinggal rinci gambar masing-masing tadi. Nah, setelah selesai perencanaan, persiapan pengadaan tadi, ya. Jadi pekerjaan tadi ada dua, swakelola maupun melalui penyedia tadi. Swakelola itu dikerjakan oleh pegawai di kementerian lembaga, kalau penyedia itu dikontrakkan kepada pihak luar, ya, baik itu kontraktor atau orang pedagang atau apalah ya, gitu. Atau usaha, misalnya jaket PKL misalnya gitu ya, itu kan ya usaha kan di lewat penyedia usaha jaket misalnya gitu ya. Itu. Oke. Jadi kalau kita lewat swakelola, persiapan swakelola,
penetapan barang jasa tadi ya, jadi mana-mana yang diswakolakan, ditentukan gitu ya. Ya. Kemudian penyelenggaraan swaklola, pelaksanaannya tadi gimana, penyikapan, siapa penyelenggaranya, siapa, misalnya ada BNJ, ada Nurseto, ada siapa gitu ya, itu kegiatan. Rencana kegiatannya apa dari awal sampai akhir, buatlah jadwalnya apa, berapa apa, tanggal berapa. Nah, penyusunan RAB itu apa? Rencana anggaran biaya, rencana anggaran biaya, betul ya? Rencana anggaran biaya. Artinya ya dibuat anggaran tadi kan sama seperti tadi di sini kan sudah dibuat rincian tadi, ya, kita pisahkan tadi persiapan ini melalui berapa ya. Ya. Itu kira-kira ya, rencana anggaran biaya itu dibuat untuk apa, untuk beli apa, biaya apa, buat di situ ya, dirinci. Kemudian yang kedua, pengadaan barang melalui penyedia barang, persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia tadi, ya, pihak lain di luar pegawai KL tadi. Pertama adalah menetapkan harga perkiraan sendiri, HPS, ya, iya, dibuat perkiraan kan ya. Iya, misalnya jaket itu kan kita yang menentukan perkiraannya berapa satu jaket itu kan ya, misalnya gitu ya. Kalau kita yang lain apa, misalnya gedung lah, nah ini berapa biayanya tadi, itu dibuat gitu kan ya. Atau mobil, berapa mobil misalnya untuk Camry, untuk kepala BPS, kemudian untuk KSK sepeda motor, ya. Ini kan dibuat harganya perkiraan tadi. Perkiraan itu tidak boleh memperkirakan, tapi sudah ada buku pedomannya, ya. Di dalam buku pedoman itu memang ada harga terendah sama harga yang tertinggi, gitu ya. Iya ya, sepeda motor misalnya sama-sama apa namanya sekarang yang terkenal gitu ya. Itu ada yang harga rendah, ada yang harga tertinggi. Ya, ya biasanya kalau saya merencanakan anggaran yang tertinggi ya, itu pada waktu merencanakan, ya. Sebab nanti di dalam pelaksanaan itu tidak ada masalah kalau ada terjadi perubahan harga gitu ya. Menetapkan rencana kontrak, nah ini dibuat, itu dibuat siapa yang pemenangnya tadi ya, dipilih secara terbuka, transparan, ya, adil, ya. Kemudian menetapkan spesifikasi teknis, ya. Artinya misalnya komputer jenisnya apa, mobil jenis apa, ada Toyota, ada Honda, ada apa lagi, Volvo, ada apa ya, itu ya kira-kira ya. Atau KAK itu kerangka acuan kerja, ya kira-kira. Kemudian menetapkan uang muka. Nah, iya, jadi uang muka itu diberikan, misalnya membangun gedung itu kamu kasih ini lah gitu ya. Ya, tapi uang muka jangan 100% ya, paling 10% itu ya, udah maksimum lah gitu ya. Jaminan uang muka, nah ini ya. Jadi jaminan uang muka itu artinya apa? Yang punya jaminan uang muka itu pemborongnya tadi. Walaupun saya kasih, tapi menjadi jaminan juga nanti. Nah, itu loh ya. Jadi jaminan tadi. Artinya kalau tidak terjadi kembali gitu loh. Maksudnya ya. Bisa menetapkan uang muka 100 miliar. Nah, Anda harus punya 100 miliar gitu loh. Ya. Itu. Jaminan pelaksanaan. Nah, ini ya, jaminan pelaksanaannya bahwa pembangunan itu dijamin gitu ya. Apa ya, mungkin kita cek kembali bagaimana sumber dayanya, sumber tekniknya, sumber administrasinya, sumber apa itu harus dicek ya. Jaminan tadi ya. Jaminan pemeliharaan. Jadi kalau kita sudah membangun gedung, ya itu
bagaimana pemeliharaan 2 tahun atau setahun atau 2 tahun itu? Ya itu harus diperhitungkan juga. Ya, karena pembangunan itu enggak jangan-jangan dibangun langsung rontok semuanya gitu ya. Maka harus ada jaminan pemeliharaan tadi ya. Sertifikat garansi. Nah, ini apa beli mobil itu kan juga harus ada garansi gitu ya atau penyesuaian harga ya kalau ya. Itu kira-kira ya. Dan sebagainya. Ini mungkin ini hanya skala besar ya, Mas. Semuanya nih ya. Anda bacalah di dalam Perpres nomor 12 2001 tadi. Ya. Itu akan lengkap. Pelaksanaan pengadaan yang ketiga. Nah, itu pelaksanaannya tadi, ya. Di pelaksanaan swakelola itu gimana? Ya tadi udah dibuat kan langkah-langkahnya, ya. Pembayarannya setelah selesai dibayar gitu ya. Walaupun misalnya si BNC lah sebagai pimpinan swakelola apa, ya misalnya gitu ya. Ya nanti tentu tidak dikerjakan sendiri, tapi pakai tukang misalnya gitu ya. Ya nanti dibayar gitu ya. Pengawasan dan pertanggungjawab swakelola ini juga sama. Jadi pekerjaan itu selalu kita awasi ya. Dan BNC tadi harus bertanggung jawab, ya. Walaupun ini yang mengerjakan orang lain, tapi manajernya adalah BNC tadi, ya. Itu. Begitu juga di dalam pelaksanaan melalui penyedia tadi, kontraktor tadi, ya. Ini pelaksanaan pemilihan dipilih secara terbuka tadi, umumkan di dalam internet bahwa BPS akan melakukan pengadaan percetakan kuesioner sensus pertanian, nah, gitu kan ya, pedoman sensus pertanian dan sebagainya kan banyak itu ya. Siapa saja memenuhi syarat, nah ini seleksi di situ ya, dipilih mana yang memenuhi syarat sesuai kehendak kita lah ya itu. Tentu yang objektif, jangan KKN ya. Nah, kemudian sudah terpilih, ya pelaksanaan kontrak tadi dilaksanakan. Nah, kemudian sudah jadi, sudah dicetak, nah, serah terima, dicek kembali, jangan sampai nyobok-bok tadi gitu ya. Dicek serah terima, bener enggak ini pedomannya, ini kuesionernya. Nah, termasuk begitu gedungnya gua gitu ya, serah terima ya. Gedungnya serah terima tadi ya, dicek, oh ini ruang apa ruang direkturnya, ruang wadirnya, ruang dosennya ya, atau ruang kepala BPS-nya, ruang lab-nya, ruang apa, itu semua harus dicek sesuai dengan perencanaan tadi ya. Jangan sampai kurang ya. Tidak hanya jumlahnya tapi kualitasnya juga gitu. Ini ceknya kok sudah sesuai standar kita gitu ya. Pecah-pecah misalnya ya, kurang bagus warnanya gitu ya. Bisa di situ. Kita tolak pada waktu serah ya. Harus sesuai dengan tadi kontrak kita tadi kan itu kira-kira ya gambaran itu. Ruang lingkup pengadaan dan pembiayaan pengadaan ya. Ya tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pengadaan, yaitu institusi yang terkait adalah kementerian, lembaga, perangkat daerah tadi, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Ya. Dengan sumber biayanya bisa APBN, APBD, ya, pinjaman dalam negeri luar negeri. Ini memang salah satu sumber biaya pinjaman itu kan ya. Pinjaman misalnya dari mana bisa juga, gitu ya. Atau hibah juga sama sebagai sumber daya yang kita gunakan, ya. Ya seperti kita pengalaman yang pahit, kita mendapat hibah itu pahit. Jangan tahun berapa ya Pak? Ya pokoknya pada waktu kita mengerjakan sensus penduduk tahun 80 atau 90 ya, lupa sih. Ya, itu ya. Bahwa kita itu dalam pengolahan mendapat hibah scanner dari Jepang. Ya. Wah, kita senang kan ya? Karena tanpa ngenter, tanpa apa gitu, langsung keluar lah scanner itu kan ya. Itu ya. Tetapi
ternyata tidak seindah kita bayangkan ya. Ya hasilnya justru membuat kacau kita. Harus lembur sampai malam-malam lah tiap 2 minggu atau 3 minggu itu ya, pokoknya gitu ya. Kalau provinsi yang besar mungkin berbulan-bulan gitu. Kan harus dicek. Kenapa demikian? Karena kita itu tidak bisa membedakan dari scanner itu angka 1 dan angka 7 misalnya itu ya. Angka 8 sama angka 3, angka 4 sama angka 7, atau angka 0 atau 8, dan sebagainya lah gitu ya. Atau huruf-hurufnya itu kadang-kadang kacau gitu ya. Itu kan sulit sekali ya. Masa di Kalimantan Barat itu tidak ada suku Dayak, kan jadi masalah kan ya. Itu ya. Itu ya. Karena kodenya tadi, ya kode-kode tadi berubah gitu ya. Itu harus mau nggak mau kan harus di bahasa Jawa harus dipetani, diteliti kembali kan ya. Satu-satu lagi dokumen itu ya. Ya percuma juga gitu ya. Ibah tadi ya. Ternyata memang ibah itu belum pernah dipakai di Jepang. Ini hanya uji cobanya di Indonesia. Memang orang Jepang ini licik. Ya, ya dampaknya luar biasa. Kita senang-senang saja ya dapat ibah gratisan seluruh Indonesia kan ya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Oke, nah ini dia jenis pengadaan barang dan jasa yang biasa kita kerjakan. Yaitu pertama adalah barang, kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang tiga adalah jasa konsultasi, yang empat jasa lainnya. Ya, ini ada 4 pekerjaan ya yang ada di situ. Ya, barang itu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Ya. Tidak berwujud itu bukan jin, setan, tuyul, jelangkung. Ya. Bergerak maupun yang tidak bergerak, ya, gitu ya, yang dapat diperdagangkan, ya, dapat dipakai, dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, oleh tasi kementerian tadi, ya. Pengadaan barang dapat meliputi bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi, ya, barang jadi, atau peralatan yang lain, ya, dan makhluk hidup. Nah, ya, itu. Ya, kalau di BPS makhluk hidup ada nggak ya? Ada itu di depan kepala BPS itu kan ada akuarium ya. Itu mahal sekali ya. Biayanya aja, biaya pemeliharaan itu udah dulu 15 juta, nggak tahu sekarang itu per bulannya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, ya. Konstruksi ya sesuai mata kuliah kita statistik konstruksi lah, ini ya. Keseluruhan sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan tadi, ya. Jadi membangun betul-betul hanya sebagian, boleh pengoperasiannya, ya. Kan kemarin ada jaringan kan ya, pengoperasiannya ada kabel, ada listrik, ada apa juga, nah itu termasuk konstruksi juga kan ya. Pemeliharaan, ya, masuk pembongkaran, ya, kalau direnovasi, pembangunan kembali suatu bangunan, nah ya, banyak. Kemudian jasa konsultasi, ya ini ya, jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian, ya, tertentu punya ahli tadi, kita konsultasi di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau berpikir. Ya pernah BPS kita mendatangkan konsultan dari PBB dalam bidang misalnya sensus ekonomi misalnya gitu, kita datangkan ke sana, ya. Atau mungkin bidang-bidang lain misalnya dalam bidang programmer banyak juga datang ke Indonesia, ya. Apalagi awal-awal gitu ya, awal kita mengenal TI biasanya banyak sekali gitu ya. Gitu. Ya mungkin sekarang juga masih banyak gitu ya jasa konsultasi.
Tidak hanya itu, orang-orang BPS pun menjadi konsultan di negara lain, ya, bisa di Timur Leste, Vietnam, Kamboja, ya, kita pakai senior kita, ya, jasa konsultasi misalnya dalam survei atau dalam sensus di daerah di negara Timur Leste lah, misalnya gitu, ya. Jasa lainnya, jasa non konsultasi, ya, non konsultasi artinya selain konsultasi tadi atas, ya, ya, jasa yang membutuhkan peralatan khusus, ya, ya, bisa juga, ya, punya membutuhkan peralatan khusus. Ya misalnya kita pada waktu awal-awal, ya, sebelum kita mulai dengan dengan di BKN lagi tes masuk ini, kita membutuhkan peralatan khusus untuk mencetak soal itu, ya. Soal itu kita punya berkoordinasi dengan perusahaan yang bisa mencetak kuesioner itu tanpa campur tangan manusia. Kalau tadinya kita buat, kemudian kita fotokopi, kita set gitu, ya. Kalau di sini nanti kita masukkan file, nanti keluarnya sudah blok-blokan di sana, gitu loh, ya. Ini yang membutuhkan peralatan, ya, itu metodologi khusus, ya, dan atau keterampilan tertentu, ya, dan satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Ya misalnya kita membuat air mancur lah, air mancur di depan BPS itu termasuk jasa lainnya ini, ya. Desainnya, bentuknya, apanya gitu, ya, warnanya gitu, ya. Atau membuat patung gitu, ya. Itu kan tertentu, ya, ornamen tertentu atau simbol-simbol, ya, atau tadi lagu-lagu tadi, ya, lagu mat sensus pertanian, ya, dan sebagainya, itu juga masuk di sini, ya, itu kira-kira. Nah, itu ada 4 itu, ya, perlu kita cermati nanti, ya. Ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ya, pekerjaan konstruksi itu sebenarnya barang juga tapi punya sifat khusus, ya. Kemudian jasa konsultasi, jasa lainnya, ya. Pengadaan barang jasa di atas dapat dilakukan sendiri-sendiri, artinya barang sendiri, kerjakan sendiri, konstruksi sendiri, jasa konsultasi sendiri, jasa lainnya sendiri. Atau dengan bersamaan dan terintegrasi, ya, bisa dikombinasikan, ya. Artinya pembelian barang dan jasa dan pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya, bisa dikombinasikan tadi, itu, ya, namanya integrasi. Contohnya ini, ya, ini pekerjaan yang terintegrasi tadi, misalnya pekerjaan integrasi yang mencakup seluruh jenis pengadaan, misalnya ini, ya, pekerjaan desain dan build, pengerjaan IT, solution, pekerjaan EPC, pekerjaan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan sebagainya. Itu bisa dikombinasikan, ya. Karena ada yang barang, ada yang jasa, konsultasi, ada konstruksi, atau jasa lainnya, gitu, ya. Nah, ini kira-kira kombinasinya begini, ya. Nah, misalnya 1, barang dengan jasa konstruksi tadi. 2, barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa konstruksi. 3, jasa konsultasi, jasa lainnya. 4, barang dan jasa lainnya, ya, kombinasi. Tergantung pada jenis barang tadi. Kalau memang nggak bisa dipisahkan, bisa diintegrasikan, ya. Itu biasanya gitu. Tidak harus masing-masing, ini barang sendiri, ini barang, nggak bisa. Artinya suatu pemborong tadi atau penyedia tadi bisa mengerjakan misalnya model 1 barang dan jasa, bisa juga, atau model 2, model 3 gitu, bisa juga, ya. Contoh kontraktor, struktur kontraktor, iya, ya.
Tadi kan institusi pengadaan tadi, kementerian lembaga tadi, BPS atau Polstat lah ya sebagai ownernya. Kemudian memilih penyedia barang tadi kan ya, jasa tadi. Ini dipilih yang pemenang terbaik gitu ya. Satu titik penanggung jawab. Nah ini ya penting, komunikasi, koordinasi. Ya, ya. Nah, kemudian di bawahnya itu harus punya perangkat ini mestinya ya. Ya kadang-kadang penyedia ini nggak punya, ngambil tempat lain gitu ya. Ya, tapi yang tanggung jawab ini. Tapi saya nggak suka juga. Harus penyedia barang itu lengkap, punya apa yang kita harapkan itu ya. Karena kalau ada masalah apa-apa, gampang menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau ini pihak lain, wah kan jadi masalah ya. Ya maka kita itu kadang kalau membangun gedung ya kita kontraktor yang besar gitu ya. Misalnya pembangunan Jaya, Wijaya Karya ya, atau apa lagi gitu ya. Itu biasanya lengkap, kontraktor, konsultasi, peralatan khusus, inspeksi, punyalah ya. Semuanya itu sudah ada sehingga tidak mempersulit kita nanti di dalam pengelolaan, di dalam pengawasan juga ya gitu. Cara pelaksanaan tadi udah ya, swaklola maupun penyedia. Kalau swaklola, cara memperoleh barang yang dikerjakan sendiri oleh KL tadi. Dan cara penyedia, cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha ya. Untuk pemborong tadi, pelaku usaha. Ya. Ya. Oke. Nah ini apa saja yang dikerjakan dalam swaklola tadi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penyerahan swaklola, pelaporan dan pertanggungjawaban ya. Itu tidak disebutkan tapi ini dijelaskan lebih rinci. Penyedia, persiapan pemilihan penyedia tadi, perencanaan pemilihan penyedia, ya, melakukan pemilihan penyedia, melaksanakan kontrak pengadaan, pengawasan, pengendalian, penyerahan hasil dan terusnya ya. Gitu. Nah ini tujuan pengadaan tadi ya, itu menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan tadi ya, sesuai tujuan tadi ya, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia ya. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri nah ya, kalau memang bisa dalam negeri ya dalam negeri aja gitu supaya perusahaan tadi atau UKM tadi berkembang juga. Meningkatkan peran serta usaha mikro, nah ya, usaha kecil dan usaha menengah ya. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional ya. Diutamakan ya nasional, kalau memang bisa nasional ya jangan sampai internasional lah. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Ya, ini jarang dipakai ya, penelitian kita itu jarang dipakai ya. Karena penelitian kita itu fungsinya hanya untuk mencari aja. Ya, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, itu ya, dilibatkan, mendorong pemerataan ekonomi, mendorong pengadaan berkelanjutan, ya. Oke. Nah, ini penjelasannya lebih rinci, menghasilkan barang jasa yang tepat dari aspek ya, kualitas, apa saja contohnya di situ, jumlahnya apa saja, waktunya ya, biayanya ya, lokasinya, penyedia ya, semua sudah ada penjelasannya di dalam penghasilan barang jasa tadi ya. Nah, misalnya kualitas lah sesuai kebutuhan yang dan spesifikasi ya, itu ya kualitas tadi kan, maka perencanaan itu penting kan ya. Ya, maka supaya ini betul-betul terwujud secara kualitas tadi ya. Misalnya fungsionalitasnya apa, adaptabilitasnya bagaimana, fleksibilitasnya bagaimana, masa pakainya berapa tahun, umur ekonomisnya berapa tahun, inovasi, keunikan atau kelebihannya apa, garasi dan sebagainya. Dan itu dia bacalah itu waktunya kita.
bijak. Juga ini ya, peningkatan produk dalam negeri itu apa saja, contoh-contoh ini ya, Anda lihat, meningkatkan peran serta usaha mikro apa saja, ya, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, ya itu ya, ini ya, membatasi keistilahan pelaku usaha asing, ya ini batasi. Kalau kita bersaing mentah-mentahan gitu, kita kadang-kadang kalah gitu ya, maka dibatasi. Karena kita punya uang, kita yang punya wewenang lah ya. Kewajiban pelaku usaha asing untuk bermitra dengan pelaku usaha nasional ya. Harapan kita begitu supaya alih teknologi. Ya. Peningkatan keikutsertaan industri kecil dilibatkan ya, Anda baca sini, mendorong pemerataan ekonomi, ya, mendorong pengadaan berkelanjutan dan sebagainya. Ya. Nah, kebijakan pengadaan barang ini sebenarnya sudah kita singgung juga, cuma ini ada garis besar saja, diringkas di sini ya, misalnya meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa, melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, kompetitif. Nah ini yang penting ya, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang jasa tadi ya. Panitia itu harus kuat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa. Iya, sekarang model terbuka gitu ya. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik ya. Mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia SNI. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Ya. Oke. Nah, ini prinsip pengadaan tadi. Ini juga apa itu adil ya, harus di apa? Karena itu anggaran dari masyarakat dan negara harus adil, harus akuntabel, harus terbuka, harus bersaing, transparan, efisien dan efektif. Nah, untuk menghafalkan adiku kuper transentif. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini konsep-konsepnya apa itu efisien, apa efektif, transparan, terbuka ya. Ya misalnya ini yang transparan berarti semua ketentuan informasi mengenai pengadaan barang jasa termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang jasa sifat terbuka bagi peserta penyedia barang yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Semua boleh itu ya. Ya, orang itu boleh mengikuti. Kalau terbuka dan tersaing, pengadaan barang jasa harus terbuka bagi penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan tadi. Dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasar ketentuan prosedur yang jelas tadi dan terpantau tadi ya. Dan seterusnya ini ya, adil juga gitu ya, adil tidak diskriminatif. Nah ini ya, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Ya nggak boleh, syaratnya harus agama Islam, nggak bisa. Syaratnya harus agama Kristen, ya boleh. Ya. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat, kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan berlaku dalam pengadaan barang jasa. Ya, harus, pokoknya ya apa yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Pertanggungjawab itu tentu sesuai dengan perencanaan tadi gitu ya, apa yang dibutuhkan. Nah, selain itu juga di dalam pengadaan itu perlu memegang etika, ya. Etika itu kan sebaiknya ditepati lah. Ya kalau etikanya tidak ditepati, tentu ada sanksi secara tidak langsung. Ya, yang tertib dan tanggung jawab, ya, profesional, mandiri, jujur.
tidak saling mempengaruhi, ya, menerima tanggung jawab, menghindari konflik of interest, mencegah pemborosan, ya, menghindari penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, ya. Wani piro saja gitu. Nah, ini kebijakan tadi juga sebenarnya sudah ya diminta lagi, ya, kira-kira hampir sama tadi, ya, hampir sama itu. Oke. Jawab, saya kira cukup. Nah, inilah Perpres nomor 12 tahun 2001, ya, ini merupakan auditing dari Perpres nomor 16 tahun 2018, ya. Nah, ini ada beberapa perubahan-perubahan tentunya, ya. Nah, ini selengkap, ya, ini perubahan pokok perubahan tadi. Tujuannya mungkin ada sedikit pelaku pengadaan, persiapan, pemilihan penyedia, pengecualian dan sebagainya. Ini adalah pokok-pokok perubahan gitu, ya. Anda bisa baca di dalam Perpres 12 nomor tahun 2001. Nah, ini, ya, di contohnya di dalam pasal ini pengadaan ini. Tujuan pengadaan tadi, ini perubahan ini Anda lihat itu, ya, semuanya. Nah, ini jadi di pelaku pengadaan tadi, ya, pelaku itu adalah pejabat gitu, ya, pejabat pengadaan di suatu kementerian lembaga. Yang awalnya yang Perpres nomor 16 2012 itu ada PA, KPA, ya, dan seterusnya itu, ya. Kemudian perubahan di dalam Perpres nomor 12 2001 itu juga gitu, cuma berubah di sini, yaitu pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, ya, atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan dihapus. Nah, tentu ini akan dituangkan, akan di pemeriksaan ini, penyerahan itu akan dilimpahkan kepada pejabat yang ada di atasnya tadi, ya. PA itu adalah penguasa anggaran. Artinya yang menguasai anggaran yang ada di suatu kementerian atau lembaga tadi. Biasanya dipegang oleh kepala, ya, misalnya Pak Margo, ya, itu PA-nya di BPS. KPA biasanya adalah salah satu deputi atau wakilnya dari PA tadi, ditunjuk, ya, siapakah, apakah itu sekretaris utama atau inspektur utama atau deputi yang lain, ya. Artinya wewenang, sebagian wewenang di PA itu dilimpahkan kepada KPA tadi, ya. Kemudian pelaksanaannya itu dipegang oleh PPK tadi, ya. Panitia pembuat komitmen tadi, ya. Artinya semua kegiatan-kegiatan itu harus mendapat persetujuan dari PPK tadi, ya. Baik itu pencairan dana, perencanaannya, pelaksanaannya, atau laporan penerimaan hasil dan sebagainya, itu PPK tadi. Maka banyak PPK itu yang tidak kuat imannya, ya, masuk penjara tadi, karena memang kesempatannya sangat luas, ya. Pejabat pengadaan, nah ini, ya, jadi PPK dibantu oleh pejabat pengadaan atau Pokja, kelompok kerja pemilihan tadi penyedia barang, iya, penyedia, panitia penyedia jasa tadi kan, ya, dipilih, ya. Termasuk swaklola kan jangan dipilih juga gitu, ya, siapa-siapa. Ya, agen pengadaan, nah itu, ya, perlu ada agen pengadaan untuk salah satunya adalah konsultasi misalnya, ya. Kemudian pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang tugasnya memeriksa hasil pekerjaan terakhir, penyerahannya lah, ya. Kemudian penyelenggaraan swaklola tadi sudah kita sebut, salah satu bentuk pelaksanaan daripada pengadaan barang jasa ada swaklola, di mana dilakukan oleh kementerian lembaga sendiri. Kalau penyedia itu lewat pengusaha tadi, lewat usaha tadi, ya. Itu perbedaan, nah, kira-kira. Ini apa ini? Dari pasal 72, nah, ini, ya, pasal 73, ini pasal 72 ayat 2, informasi dalam katalog elektronik memuat daftar jenis. Nah, ini, ya,
produk. Nah, ini artinya dibaca sini ya. Begitu juga ini di dalam pasal 73 ayat 3 sampai 4 itu perbedaannya ya sudah dituangkan di situ, ada yang dihapus bahkan gitu ya. Artinya mungkin harapan kita lebih jelas ya, pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh kementerian lembaga ya. Pemilihan produk, nah ini ya, yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh ya. Maka kalau ini lebih sederhana gitu Mas Negeri ya. Nah, ya kalau dia di bawah ini ternyata menimbulkan masalah, dihapus saja ini kan karena memang sudah nggak cocok lagi ya. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode nggak cocok ya, maka dihapus saja. Kesimpulan, Perpres nomor 12 2001 merupakan respon atas Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi itu berpengaruh juga ya Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa tadi ya dengan bicara tadi karena kata orang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memang merupakan kumpulan dari beberapa peraturan-peraturan ya undang-undang. Diharapkan agar proses pengadaan barang jasa pemerintah kedepannya berlangsung dengan lebih efisien ya. Harapan kita lebih efektif, lebih transparan, lebih terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Ya. Sarannya apa? Sarannya APIP itu apa? Aparat pengawas instansi pemerintah ya harus memastikan bahwa para pelaku pengadaan barang jasa pemerintah yang berada dalam ruang lingkup pengawasannya telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional ya dan beretika tadi ya sesuai dengan Perpres nomor 12 2001 tadi ya. Jadi tugasnya aparat pemeriksa instansi pemerintah itu dibentuk. Nah, maka setiap instansi pasti punya APIP. Polstat juga punya pengawasnya tertentu, biasanya gonta-gantilah ya. Pengembangan e-katalog lokal untuk lingkungan pemerintah daerah provinsi. Apa ini? Ya artinya semua instansi melakukan pengembangan e-katalog lah ya. Ya ini pada waktu Ahok itu sangat bagus ya. Anggaran-anggaran atau pengadaan barang itu sangat terbuka di dalam elektronik gitu ya. Orang boleh melihat gitu ya. Tapi zaman Anies ditutup kembali ya. Artinya zamannya kembali kepada zaman purbakala gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa anggaran itu milik gubernurnya, bukan ya. Anggaran itu milik bangsa dan negara gitu ya. Mestinya begitu ya. Jadi ya gawat juga kalau jadi presiden gitu ya. Repot juga gitu. Oke. Saya kira begitu. Ya. Yes. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Nggak apa-apa. Bertanya nggak apa-apa.